Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang saya hormati, sahabat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat meluangkan sedikit waktu, yakni taklim setiap malam Ahad. Oke, mudah-mudahan waktu yang kita sisihkan 10 menit atau paling suwe setengah jam ini mungkin menjadi sababiyah setelah Allah Ta'ala memberikan maghfirahnya kepada kita di wasilah taklim seperti ini. Salawat dan salam mari kita hatur sanjungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya mengajak malam hari ini untuk menghidupkan sunnah Nabi. Dan ini beberapa pertemuan ini membahas mengenai tentang masalah bab mengenai tentang adab-adab. Beberapa pekan yang lalu itu hadis yang kita pelajari mengenai tentang shaf pertama. Jadi barisan sing paling apik nalika salat jamaah ini adalah shaf yang pertama. Kemudian dalam hadis itu juga disampaikan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang luar biasa bagi orang yang mau menyambung shaf. Jadi misalnya enten barisan shaf sing kosong, kula niku lek dhewe roh ngertos nggih dirapeti. Ten nggih, bahkan fadilahe niki subhanallah. Hadis yang sudah kita pelajari, man wasala shaffan wasallallahu wa man qata'a shafa qata'allah. Siapa yang menyambung shaf, wasallallahu, maka Allah Subhanahu wa taala ini juga akan nyambung. Tapi waman waqa'a shaffan, sapa sing mutus shaf, qata'ahullahu, maka Allah Subhanahu wa taala ini juga akan memutus. Bisa jadi yang dimutus ini rahmatnya. Maka jadi bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak mari ketika sholat diupayakan barisan shafnya niki pakul. Malam hari ini saya sampaikan beberapa hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi sholati fima siwahu illa masjidil haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatu fi masjidi hadza, sholat yang dilaksanakan di masjidku ini. Masjid yang dimaksud ini adalah Masjid Nabawi, Pak. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah Masjid Nabawi, Masjidnya Kanjeng Nabi. Khairum min alfi sholati fi ma siwahun. Jadi
lebih baik daripada 1000 kebaikan. Lebih baik daripada 1000 kali sholat yang dilaksanakan di masjid-masjid yang lain selain daripada Masjid Nabawi. Illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Niki bapak-bapak menunjukkan bahwa sholat yang dilakukan oleh seorang muslim di Masjidil Masjid Nabawi itu jika dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain kayak masjid kita ini, Masjid As-Salam, ya bandingannya 1000 banding 1. Sekali sholat di Masjid Nabawi bandingannya 1000 teng Masjid Lindungi. Ini bapak. Terus kemudian tapi niki mboten saged dibandingke kalih Masjidil Haram. Luwih sae teng Masjidil Haram. Ten Pak. Dari sisi keberkahan mboten enten sing ngalahne Masjidil Haram. Mboten enten sing ngalahne. Yang kedua yang istimewa ini adalah Masjid Nabawi, yang ketiga ini adalah Masjidil Aqsa. Niki bapak beberapa masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Beberapa waktu yang lalu saya sempat nge-share paket umroh sing biayane rodi miring. Ada paket umroh untuk para guru, para asatid niku sekitar 20 juta. Di luar ngurusi paspor loh niki kali sontek niki titis. Cukup lumayan waktu niki 12 hari. Nah terus untuk yang umum ini 22 juta. Dek wingi kula dihubungi, Mas, enten boten jamaah saking Tulang Bawang Barat. Karena pemberangkatan itu daftar ditutup di tanggal 31 Oktober. Berarti kemarin nih Pak. Nah niku biayanya cukup luar biasa murah. 20 juta untuk guru ngaji, untuk yang umum 22 juta. Ini ketika kita ingin mendapatkan keberkahan sholat 1000, okay, 1000 kebaikan itu di Masjid Nabawi. Napa meneh lek salate niku di Raudhah, luar biasa niki. Nikmatnya, khususnya salat niku mboten enten sing ngalahne teng Masjid Nabawi. Khusus nikmat ibadah teng Masjid Nabawi. Niki Bapak. Tapi dari sisi kebaikan dan keberkahan luwih utama teng Masjidil Haram. Bapak-bapak jamaah sekalian, jur dhewe lek kondisi ekonomi sekarang ini untuk ke tempat suci itu kayaknya berat. Gimana caranya? Enten carane sing boten harus mengeluarkan ragat gede. Napa niku? Pagi-pagi ngoten niku Bapak-bapak, nggih, Kanjeng Nabi niku pun maringi cara sakjane. Jangan ke susu pulang ketika setelah sholat subuh selesai. Jaga wudhunya jangan sampai batal. Apa yang dilakukan? Berdiam diri di masjid, entah itu zikir, entah itu baca Quran, entah itu taklim, sampai menunggu terbit matahari. Oke. Terbit matahari saat ini sekitar pukul 5:37 kata saya. Tunggu beberapa menit, maksimal 15 menit. Berarti sekitar taruhlah jam 6, Pak. Jam 6 napa jenengan lewat sithik, lewat 5 menit misalnya jenengan nglampahi salat sunat isyraq niki. Insyaallah Bapak-bapak pahalane niki ya sepadan sama dengan orang itu melaksanakan ibadah umroh tamatan. Umroh yang sempurna dan sempurna.
ngomongnya enteng, enak ngelakonine nggih abot. Apalagi kalau pagi kita ini punya rutinitas, lek isuk ngetokne sapi kok kandang, enek lek isuk ke mangkat ning kebon deres, enek lek isuk kumpul gasik niku mangkat teng sawah. Lah gitu. Enten nek enjing ngeten niku pun siap-siap ngedamel, siap-siap bekerja di tempat aktivitas pekerjaan di kantor, di sekolahan atau yang lain. Iki Pak, memang teori ini ngomongnya enteng tapi pelaksanaan ini abot. Dan ini, lantaran apa? Kita dalam kondisi ekonomi sing susah ngeten iki untuk mengamalkan hadis Nabi niki lho. Salatu fi masjidi hada, salat sing dilakoni ning masjidku ini, teng Masjid Nabawi, nggih, khairum min alfi salati bima siwahu illa Masjidil Haram. Iku lebih baik jika dibandingkan dengan sholat di 1000 tempat, 1000 masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Niki Pak. Nah, karena abot mangkat krono carane nggih niku wau. Salat isyraq. Ngoten, Pak. Ya walaupun kita ini nilainya pahalanya mung siji wis gak apa-apa lah. Oke. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang kedua yang kita pelajari dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Sabdane ngeten, Pak. Salatu fi masjidi hada, salat sing dilakoni ning masjid iki niku nggih disebut di Kanjeng Nabi, masjid yang dimaksud adalah Masjid Nabawi. Afdalu min alfi salati fi ma siwahun illa Masjidil Haram. Niku luweh utama, luweh apik nalika dibandingke dengan 1000 sholat yang dilakukan di masjid-masjid atau tempat yang lain kecuali Masjidil Haram. Nanti hampir sama, Pak. Tadi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang kedua ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir. Tapi ada tambahannya, wa sholatu fil Masjidil Haram, dan sholat yang dilaksanakan di Masjidil Haram di Ka'bah, niki Pak, afdalu min mi'ati alfin sholat, lebih baik jika dibandingkan dengan 100.000 sholat yang dilakukan di tempat lain. Nah niki Pak, lek teng Masjid Nabawi niku 1000, lek teng sholat Masjidil Haram niku 100.000. Nah niki lek sing wis mangkat haji, waduh, lek pun ngertos hitung-hitungan matematika balik haji ora sholat, alasannya nopo? Aku wis oke sholatku di Masjidil Haram ping pira wae. Kan udah berapa kali sholat yang dilaksanakan di Masjidil Haram? Misalnya sehari 5 kali, okay? 5 kali kali 100.000, berarti sudah 500.000. Kali berapa hari? Teng Madinah itu kita hari, Pak, 8 hari gitu. Di Madinah 8 hari, terus kemudian di Mekah itu sekitar 30 hari. Sekitar niku, Pak. Dalam perjalanan 2 hari. Pas 40 hari jamaah haji itu pulang pergi dari Lampung ke Tanah Suci. Lah niki Bapak, lelek dihitung 30 dina pas sebulan. Salat teng Masjidil Haram. Lelek sedina hitungane pung 500.000, lelek dipingne sebulan, Pak, pinten punan? Wis oke pisan. Tambah ning Masjid Nabawi. Sekali sholat niku hitungane 1000 kali.
Lelek sehari niku 5 kali berarti 5.000 kali 8 sudah 40.000 kan arba'in 40 kali 40.000 benar. Begitu balik ning Indonesia ngaku wis haji pakai peci haji pakai jubah warna putih kuwi mau wis aku wis ora salat ning kono wis entuk pahala akeh. Bener mboten Pak ngaten iki? Salah Bapak-bapak. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Kanjeng Nabi niki umure sithik. Ngoten lho. Wong cilik-cilik lek ngibadah niku sithik. Ben padha karo umat-umat yang dulu usianya yang panjang-panjang ratusan tahun. Ngoten. Mulane Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang luar biasa. Pahala yang diberikan itu dilipat gandakan. Ngoten. Bukan artinya balik ke tanah suci terus kemudian wes bebas aku ora salat meneh, bukan. Sanes wonten niku. Ini adalah ya kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, maha murahnya Allah Subhanahu wa taala yang mana umat Kanjeng Nabi wonge sing males-males lek ibadah wonge ora sregep-sregep. Nggih. Ora sregep lho umat Kanjeng Nabi iki. Buktine apa, Pak? Jumatan paling seminggu pisan namongan. Nah gitu. Ada enggak yang Jumatan seminggu 2 kali? Kan enggak ada. Ngoten. Ngono ritek wae lah Jumatan kuwi ketika khotbah khatib mulai munggah, khatib naik setar sampai selesai donga nembe tangi, bahkan ketika sudah selesai qomat kuwi jek kusuk lek turu. Ngoten. Jadi Bapak-bapak jemaah sekalian niki bukan artinya setelah Allah Ta'ala menyampaikan melalui sabda Rasulullah SAW ini memberikan diskon-diskon yang luar biasa, karunia-karunia fadilah yang luar biasa. Salat ning Masjid Nabawi diwahi pahala 1000. Salat ning Masjidil Haram diwahi pahala sekali salat 100.000. Lah salat mriki, Pak. Iki paling namung siji. Tapi saya mengajak, ayo kita tetap istiqomah meskipun sholat kita ini nilai pahalanya sedikit, gitu. Kalau kita laksanakan secara berjamaah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala ini juga akan memberikan ampunan kepada kita. Hadis yang ketiga, ini terakhir mohon Pak. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lamma faragha Sulaiman bin Daud min bina'i Baitil Maqdis sa'alallahu hukman yusadiqu hukmahu wa makkalahu la yambaghi." Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma faragha Sulaiman bin Daud, sakuse setelahnya Sulaiman bin Daud min bina'i Baitil Maqdis, rampung membangun Baitul Maqdis, sa'alallahu hukman, kemudian Nabi Sulaiman ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berupa hukum, yusadifu hukmahu wa mulkan la yambaghi li ahadin min ba'dihi. Dan ini Bapak-bapak, yang diminta ini adalah ketentuan Allah, hukum Allah yang mana
beliau itu minta kepada Allah supaya beliau Sulaiman ini diberikan kekuasaan, diberikan jabatan, diberikan kemampuan yang luar biasa, sehingga tidak ada orang yang kekuasaannya melebihi Sulaiman setelah itu. Kemampuan yang luar biasa tidak dimiliki oleh orang lain setelah itu. Jadi permintaan Nabi Sulaiman ngoten niku, Pak. Dadi raja sing kekuasaane tidak ada yang melebihi daripada kekuasaan Nabi Sulaiman. Ternyata betul, Pak, sampai dengan hari ini belum ada yang bisa menandingi kearifan, kebijaksanaan dan lain-lain ya, model kepemimpinan daripada Raja Sulaiman. Dan salah satu ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sulaiman ini adalah bisa berbicara, bercakap-cakap dengan binatang dan makhluk Allah yang tidak kelihatan, yaitu jin atau setan nih. Nah, ini tidak ada satupun manusia yang bisa menyamai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Ini yang diminta oleh Sulaiman. Wa annahu la yati hadzal masjid ahadun la yuridu illa salatun fihi illa kharaja min dunubihi kayaumi la waladatahullahu. Dan ini Bapak, permintaan beliau yang pertama, beliau minta kepada Allah supaya diberikan kekuasaan, dan setelah beliau diberikan kekuasaan itu jangan sampai ada yang menyamai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, beliau itu wa anahu, dan bahwasana la ya'ti, orang yang sing teko, tidak ada yang mendatangi hadzal masjid ini, masjid yang dibangun oleh Sulaiman, yaitu Baitul Maqdis. Ahadun, seorang pun, la yuridu illa sholata fihi, tidak ada niatan yang lain kejaba hadir ke masjid itu, niatnya ini adalah untuk sholat. Betul, Mbak? Tidak ada orang yang datang masuk ke masjid niatnya itu untuk niat yang lain kecuali hanya untuk sholat. Tapi saat ini, Pak, ada orang yang niatnya ke masjid niku niate mboten sholat enten niku. Napa Pak contohnya? Datang ke masjid enek sing niate namung singgah untuk buang hajat. Enten niku. Nah gitu. Datang ke masjid mampir hanya untuk buka bekal, istirahat, makan. Enten. Ada yang datang ke masjid dan mereka selain istirahat, ternyata masjid kosong sepi, kesempatan pun datang. Akhirnya apa? Niat jahat muncul. Kan ada yang niatnya seperti itu. Nah, Nabi Sulaiman dahulu itu menyampaikan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, wong sing teko ning Baitul Maqdis enggak ada niat yang lain kecuali hanya untuk melaksanakan sholat. Illa kharaja min dunubihi. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melaksanakan sholat di Baitul Maqdis ini Allah Ta'ala akan keluarkan kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, Pak. Subhanallah niki padilain. Berarti di tempat yang mulia ini ada 3 tempat itu wow, sing kula bahas. Masjidil Haram, terus kemudian Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis. Cikal bakale sing ngedekne bangun masjid itu adalah Nabi Sulaiman. Dan niku
kharaja min dunubihi, dia keluar dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummuhu, koyok bocah sing nembe lahir, Pak. Bayi yang baru lahir itu kira-kira punya dosa enggak, Pak? Kan mboten enten dosane to? Nuwun sewu, Pak. Ada enggak anak haram? Ada enggak, Pak, anak haram? Mboten enten, Pak. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini, bayi yang dilahirkan oleh ibunya, ini dalam keadaan fitrah, suci, Pak. Enggak punya dosa. Enggak punya dosa. Ibarat dia itu seperti kain putih yang bersih, seperti kertas yang bersih. Orang tuanya lah yang punya peran andil nyoret kain putih niki wau, kertas niki wau dengan warna tinta yang beraneka ragam niki wong tuane. Mau dicoret warna hitam, mau biru, mau merah, mau hijau, itu kedua orang tuanya. Jadi nggak ada istilah anak haram. Dene lek misale enten bayi sing lahir goro-goro sebabe pacaran kebablasan sehingga sing perempuan itu hamil duluan. Dan ini sing salah bukan anak yang lahir itu, tapi perbuatan orang tuanya yang salah. Jadi nggak ada, Pak, istilah anak haram itu mboten enten. Nggih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia bayi yang lahir itu dalam keadaan suci. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal nani qada'atihima. Adapun dua hal yang diberikan oleh Rasulullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah wa arju an yakunu qad a'diyas salisah. Jadi beliau berharap bahwa diberi ketiga-tiganya ini, Pak. Kalau Nabi Sulaiman tadi berharapnya nopo? Berharap Allah memberikan kekuasaan, terus kemudian bar Nabi Sulaiman niku diwehi kekuasaan, ora enek wong sing madani. Diwehi kepinteran, ora enek sing wong luwih pinter dari Nabi Sulaiman. Diwehi ilmu, ora enek sing ilmune melebihi dari Nabi Sulaiman. Diwehi kekayaan, ora enek sing kayane sugih lebih dari Nabi Sulaiman. Niki sukses, Pak. Sukses dunia akhirat jeneng Nabi Sulaiman ini. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketiga-tiganya itu ada pada diri pribadi Rasulullah, ngoten, Pak. Siji dari segi masjidnya mawon. Nggih. Masjid yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail, yaitu Masjidil Haram. Ka'bah niki, Pak, nggih. Salat mriku satu kali waktu salat yang ditunaikan di Masjidil Haram itu 100.000 kebaikan pahala yang diberikan. Anoten. Sekali salat yang dilakukan di Masjid Al-Aqsa, nggih, di Baitul Maqdis, niki dosane diampuni kali Gusti Allah sampai resik padha kaya bayi sing nembe lahir. Resik kan dosa. Lah Kanjeng Nabi niki nyuwun Masjid Nabawi niki masjid Kanjeng Nabi. Nyuwun apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman itu juga diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi kepinterane, dari sisi subhanallah kekuasaane, nggih Nabi Sulaiman itu juga ternyata nular kekuasaan niki teng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menurut saya, Pak, dari ke-25 nabi dan rasul
yang diberikan hak istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan syafaat hanya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwa Nabi kita itu lebih mulia dan lebih utama jika dibandingkan dengan Nabi yang lain, tapi tidak mengecilkan Nabi yang lain. Oke, betul-betul Ibu. Niki Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taklim kita malam hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur, keluasan rezeki sehingga kita bisa ziarah ke tanah suci di Makkah dan di Madinah, entah itu haji ataupun umroh. Amin Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.